Halo Sobat IMA Indonesia, hari ini kami akan bahas smartphone terbaru dari Poco F Series. Sesuai tradisi, Poco F7 Pro menawarkan kemampuan performa flagship. Selain itu, beberapa sektor utamanya juga dibuat dengan cukup serius, seperti baterai, layar, kamera, hingga bodinya. Perlu diingat bahwa Poco F7 Pro ini adalah HP budget di kelas menengah ke atas. Poco F7 Pro ditenagai oleh chipset yang sempat merajai di tahun 2024, yaitu Snapdragon 8 Gen ketiga. Chipset ini juga digunakan oleh beberapa HP flagship tahun 2024, seperti Samsung Galaxy S24 Ultra, OnePlus 12, Xiaomi 14, dan banyak lagi. Hanya kurang dari setahun, Poco mampu menawarkan kemampuan yang sama dengan harga jauh lebih terjangkau. Penggunaan chipset ini juga jadi peningkatan dari Poco F6 Pro yang pakai Snapdragon 8 Gen kedua. Snapdragon 8 Gen 3 di sini membawa peningkatan performa AI hingga 98% yang juga diimbangi dengan efisiensi penggunaan daya yang naik 40%. Snapdragon 8 Gen 3 dibekali 8 inti CPU dengan formasi 1 inti prima, 5 inti performa, dan 2 inti efisiensi. Terdiri dari 1 core Cortex X4, kecepatan 3,3 GHz sebagai inti primanya, 5 core Cortex A720, kecepatan 3,2 GHz dan 3,0 GHz untuk performa, dan 2 core Cortex A520 kecepatan 2,3 GHz untuk efisiensinya. Selain itu, chipset ini juga didukung oleh GPU Adreno 750. Smartphone ini memadukan Snapdragon 8 Gen 3 dengan RAM LPDDR5X dengan memori internal berjenis UFS 4.1. Adapun varian memori yang ditawarkannya adalah RAM 12 GB dengan memori internal 256 atau 512 GB. Poco F7 Pro dibekali sistem pendingin liquid technology 4.0. Poco F7 Pro jadi HP Poco pertama yang memakai model 3D Dual Channel Ice Loop System. Area heat pipe dengan chipset Naya kini lebih besar, sehingga pengontrolan suhu dan jalur pembuangan bisa lebih maksimal. Beralih ke sektor daya, ketahanan baterai jadi salah satu kemampuan yang sangat disukai banyak orang. Kapasitasnya meningkat pesat menjadi 6000 mAh. Selama pemakaiannya, Poco F7 Pro ini mampu mendapatkan screen on time hingga 6-7 jam setiap harinya. Untuk pengisian dayanya, Poco F7 Pro dibekali fast charging 90W hypercharge. Untuk mengisi daya dari 0 sampai 100% memerlukan waktu sekitar 37 menit saja. Dari sektor layar, ukurannya tergolong standar di angka 6,67 inci, tapi bezelnya yang tipis membuatnya imersif untuk dipakai menonton bersama teman atau pasangan. Ketebalan bezelnya hanya 1,9 mm di setiap sisi, membuat rasio layar ke bodinya menjadi 89,3%. Panel yang digunakan tentu sudah AMOLED, menghadirkan tampilan warna hitam yang lebih pekat, dan warna-warna yang lebih muncul ke permukaan. Yang paling menarik adalah resolusi layarnya super duper tinggi, yakni 3200x1440 piksel. Layar Poco F7 Pro juga tampak sangat mulus, dengan refresh rate 120 Hz. Namun karena tidak menggunakan panel LTPO, maka layar tidak dapat menurunkan lajunya menjadi 1 Hz untuk menghemat daya. Sebagai gantinya, Anda ditawarkan 3 opsi refresh rate, yakni 60 Hz, 120 Hz, dan auto mode. Satu hal yang perlu dicatat adalah, layar Poco F7 Pro kini jauh lebih tangguh. Hal ini berkat penggunaan Gorilla Glass 7C, yang sebelumnya hanya Gorilla Glass 5 saja. Layarnya sudah lebih tahan terhadap goresan atau retak akibat terbentur dengan benda padat. Hadir dengan dukungan dual speaker atau stereo. Lubang speakernya disimpan di bagian bawah bodi dan di dalam earpiece. Hal ini tampaknya agar tampilan frame terlihat lebih bersih tanpa ada lubang apapun.
Poco F7 Pro tidak lagi menyediakan port audio jack 3,5 mm. Hal ini membuat Anda harus menggunakan konverter untuk bisa menghubungkan dengan earphone kabel. Jika ingin lebih mudah, gunakan saja earphone wireless atau TWS. Dengan menghubungkannya via Bluetooth, HP ini dibekali Bluetooth versi ke-5,4. Beralih ke sektor sensor, HP ini memiliki sensor yang cukup lengkap. HP ini menggunakan sensor sidik jari di bawah permukaan layar, berteknologi ultrasonik, bukan optical. Artinya, sensor mampu mendeteksi jari dengan jauh lebih cepat dan tidak memunculkan cahaya saat disentuh. Hal menarik dari Poco F7 Pro ini adalah material frame yang digunakannya, yaitu terbuat dari metal. Hal ini terlihat dari garis-garis antena yang ada di setiap sisinya. Hal ini jelas membuatnya terlihat lebih premium. Apalagi Poco sangat pintar membuat bagian atas dan kiri hanya polosan saja. Tidak ada port atau lubang apapun. Poco F7 Pro menawarkan 3 warna menarik yang bisa dipilih. Adapun warnanya adalah blue, silver, dan black. Sayangnya, tidak ada varian warna kuning sebagai warna khas dari Poco. Untuk ketahanannya, Poco F7 Pro dibekali sertifikasi IP68. Sekarang kita beralih ke bagian fotografi. Secara keseluruhan, Poco F7 Pro hadir dengan konfigurasi dan kemampuan yang tidak jauh berbeda dari pendahulunya. Misalnya, kamera utamanya yang sama suma memiliki resolusi 50 megapiksel. Kamera ini punya bukaan f1.6, menggunakan sensor Light Vision, 800 image sensor berukuran 1/1,55 inci. Kamera utamanya ini sudah didukung oleh Optical Image Stabilization. Fitur ini mampu membuat kamera tetap stabil saat proses pemotretan berlangsung, sehingga hasilnya terlihat lebih tajam. Sedangkan kamera ultrawide beresolusi 8 megapiksel dengan bukaan f2.2, lagi-lagi sama seperti generasi sebelumnya. HP ini menggunakan kamera depan beresolusi 20 megapiksel, jadi satu-satunya yang mungkin meningkat dibandingkan Poco F6 Pro yang hanya pakai 16 megapiksel saja. Meski perbedaannya tidak terlalu signifikan, memiliki resolusi lebih tinggi, tetap jadi peningkatan. Nah, berikut beberapa sampel foto dan video dari Poco F7 Pro. Ya guys, ini adalah hasil kamera dari Poco F7 Pro yang hasilnya stabil, mantap guys pokoknya. Ya guys, ini untuk hasil kamera dari Poco F7 Pro. Di kamera ultrawide nya saya buat sambil jalan, dan untuk kondisinya ini suasananya sangat berisik karena berada di pinggir jalan seperti ini. Tapi lumayan guys, untuk hasil warnanya sesuai dengan yang asli.
Jadi ini adalah hasil kamera 4K 60 fps dari Poco F7 Pro. Sepertinya hasilnya dibuat sambil jalan juga lumayan stabil. Mantap. Kesimpulan, salah satu poin utama yang ditawarkan oleh Poco F7 Pro adalah performa. Hal ini jelas terlihat dari Snapdragon 8 Gen 3 yang mengotakinya. Chipset yang sempat merajai di tahun 2024 dan banyak dipakai HP flagship, sekarang bisa dimiliki dengan harga yang jauh lebih terjangkau. Beberapa sektor lainnya juga tidak kalah menarik dari Poco F7 Pro, misalnya HyperOS 2 dan Xiaomi Hyper AI, layar yang masih dibuat sangat tajam, speaker, konektivitas dan sensor lengkap dengan fingerprint ultrasonic yang jarang ditemukan. Demikian informasi terkait Poco F7 Pro. Bagaimana menurut kalian? Apakah masih bisa dapatkan gelar flagship killer? Oke sobat, bagi kalian yang ingin meminang HP ini, link toko resmi ada di kolom deskripsi. Dukung terus channel ini dengan cara klik like, komen, dan subscribe. Terima kasih, dan sampai berjumpa di video selanjutnya.